Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Inilah hari Minggu. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai kita sekalian di dalam kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan tetap setia memelihara kehidupan iman kami. Melalui sabdamu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus untuk menerangi dan menguasai hati kami. Sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami dimengertikan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Firman Tuhan bersama-sama akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya,
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, pengajaran tentang gembala seperti yang disaksikan di dalam kitab suci, ini didasarkan pada kehidupan umat Israel pada saat itu yang sangat paham benar dengan dunia peternakan, khususnya peternakan domba. Di dalam Injil Yohanes yang menjadi bacaan kita pada saat ini, juga dijelaskan tentang kriteria sebagai gembala yang baik. Antara lain, yang pertama, gembala yang baik itu memiliki kesediaan dan rela untuk berkorban. Makna pengorbanan di sini adalah tidak mempertahankan atau memperjuangkan apa yang menjadi haknya, yang paling asasi atau yang paling mendasar, yaitu nyawanya sendiri, rela dikorbankan demi keselamatan domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang selalu mengenali domba-dombanya. Artinya, gembala itu paham, tidak sekedar mengetahui satu persatu nama dari domba-dombanya, tetapi gembala itu paham betul, dan gembala itu peka dan bertindak bijaksana terhadap situasi domba-domba gembalaannya. Dengan demikian, para domba yang digembalakan itu juga memiliki pengenalan atau mengenal kepada gembalanya. Dan yang ketiga, gembala yang baik adalah gembala yang selalu mengarahkan atau selalu menuntun jalan hidup para domba kepada kebenaran dan keselamatan. Hal yang demikian itu yang membuat para domba gembalaannya mau mendengar dan mau memperhatikan semua yang dikatakan oleh sang gembala. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus
adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus bersedia berkorban, bahkan mengorbankan dirinya. Demikian juga Tuhan Yesus selalu menjaga kawanan dombanya, senantiasa siap siaga, penuh dengan keberanian, tidak mengenal takut, serta penuh kasih dan sabar terhadap kawanan domba gembalaannya, sehingga memberi rasa aman dan tentram terhadap domba-domba gembalaannya. Karena itulah kita sebagai domba-domba gembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, sebagai domba-domba Tuhan Yesus, kita memiliki konsekuensi. Lalu apa yang menjadi konsekuensi kita? Yang harus kita tanggung jawabi. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang kita jalani. Melalui bacaan kita. Di dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini, kita mengerti bahwa kita harus terus-menerus mengenali Sang Gembala itu. Selanjutnya kita para domba milik Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus bersedia mendengarkan suara atau kata-kata dari Sang Gembala, yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus. Suara Tuhan yang halus, lembut, karena Tuhan memang tidak suka meneriaki domba-domba gembalaannya. Dan ini bisa kita hayati sebagaimana nyanyian dari Kidung Jemaat 353. Di sana kita menghayati betapa lembut dan halusnya suara Tuhan di dalam memanggil kita. Setidaknya kita bisa perhatikan, sungguh lembut suara Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapapun halus dan lembutnya suara Tuhan, tetap bisa terdengar, yaitu dari sabdanya yang ada di dalam kitab suci, juga melalui bisikan dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan lembut, dengan suara yang halus, Tuhan Yesus berkenan memanggil kita, supaya kita juga mau menggembalakan yang lain. Kalau Tuhan Yesus berkenan memanggil kita, bukan saja mengembalakan yang lain, tetapi sekaligus Tuhan Yesus yang memanggil kita, sekaligus mengutus kita, supaya kita menyediakan diri untuk memberi kesaksian tentang Allah melalui karya nyata di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita perhatikan di dalam kehidupan situasi pada saat ini. Banyak orang di sekitar kita, mereka yang terkena PHK, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka dengan situasi yang seperti itu, Tuhan berkenan memanggil kita dan menyatakan kasih, menyatakan penggembalaan kepada yang lain, supaya yang lain juga beroleh hidup, sebagaimana kita yang dikaruniai hidup oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ketika saudara-saudara kita kekurangan, apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita pedulikan mereka. Seberapapun yang bisa kita bagikan bagi mereka, sangat bermakna bagi kehidupan mereka. Biarlah kehidupan kita juga bermakna bagi kehidupan yang kita jalani bersama sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa baik atas kehidupan yang kami jalani. Sungguh kami bersyukur, meski kami masih tetap harus menjalani peribadatan kami di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Tetapi sungguh yang kami nikmati dan kami hayati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami mohon berkat-Mu di dalam kami melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati untuk kesehatan kami. Demikian juga setiap usaha yang kami tempuh untuk menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah juga menjadi sarana di dalam kami mengupayakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, karena kehidupan yang penuh dengan kesehatan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mengucap syukur karena kemurahan dan kasih setia-Mu yang terus-menerus tidak pernah melalaikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Sehingga kami boleh hidup dengan penuh kecukupan meski ada di antara saudara kami yang kekurangan karena dampak dari krisis yang kami hadapi atas terjadinya virus corona yang terus mewabah di dalam kehidupan ini. Karena itu tolonglah kami untuk mau berbagi antara yang satu dengan yang lain. Di dalam kami turut mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan sesama kami. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang lemah fisiknya karena sakit. Juga secara khusus saudara kami, Ibu Sampurno yang mau menjalani operasi pada hari-hari yang akan datang. Kami mohon Tuhan yang berkarya melalui para dokter yang akan menjalani proses operasinya. Kami percayakan semua pengharapan kami hanya di dalam kuasa pengasihan-Mu. Demikian juga setiap pergumulan kami, jemaat milik-Mu, satu persatu yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami juga serahkan di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah kami dimampukan menyikapi segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa betapapun di dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan, kami tetap mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah juga Tuhan berkati dan selanjutnya menjadi sarana di dalam kami melangsungkan kehidupan pelayanan kami, juga di dalam kami berbagi kepada sesama kami. Demikian juga tidak lupa kami mohon berkat-Mu untuk setiap usaha pemerintahan bangsa ini,
di dalam rangka menyelesaikan COVID-19. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga pandemi Corona pada saat ini segera terselesaikan. Dan kami selanjutnya jemaat milik-Mu boleh melangsungkan peribadatan kami di gereja secara bersama-sama dengan umat kepunyaan-Mu. Kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi sekaligus mengakui bahwa kuasa dan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami sungguh menguatkan di dalam kehidupan yang kami jalani. Karena itulah ya Tuhan, kami serahkan permohonan dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik berkenan memanggil kita dengan suaranya yang lembut, sekaligus mengutus kita supaya kita berkarya. Karena itu bersama-sama nyanyian pengutusan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 415. Kita nyanyikan bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau megerang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai jalan bening. Kita bersama mengakhiri ibadah kita dan kita melangsungkan kehidupan pada hari-hari yang akan kita jalani, dan bersama kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.